Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini kita ngebahas seputar YouTube kembali teman-teman. Tentunya di channel ini akan selalu ngebahas seputar YouTube, ilmu YouTube, dari permasalahan YouTube, dari pokoknya seputar YouTube teman-teman. Dan permasalahan-permasalahan tersebut yang saya lempar ke dalam channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini adalah sebuah pengalaman juga ilmu yang sudah saya dapatkan ketika saya nge-YouTube dari tahun 2012 sampai di tahun 2024 ini, dan saya explore ke dalam channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini kita ngebahas teman-teman ya, untuk menjadi seorang konten kreator ataupun YouTuber ya, tentunya kalian harus melewati berbagai tahap dan proses sampai kalian bisa berhasil teman-teman. Sebenarnya menjadi seorang konten kreator ataupun menjadi YouTuber itu ada mudah, ada sulitnya juga. Nah, jadi nggak gampang. Jadi kita harus pada intinya kita harus merasakan prosesnya, tahap-tahapnya gitu guys ya. Kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Oke guys, untuk mencapai sebuah kesuksesan di dalam YouTube, tentunya kita harus bisa memahami teman-teman. Ya, tentunya kita harus bisa bekerja sama dengan partner YouTube ya, bekerja sama dengan pihak YouTube agar bisa setiap video-video kita ataupun yang kita kerjakan melalui konten-konten video kita itu dibayar ya. Yang dimaksud dibayar itu adalah kita bisa menerima penghasilan dari YouTube teman-teman. Tentunya melalui iklan-iklan yang yang masuk ke dalam video-video kita. Nah, bagaimana sih Bang untuk menjadi seorang YouTuber gitu ya? Nah, langsung aja ya, seorang YouTuber gitu, bukan seorang konten kreator lagi. Soalnya kalau udah jadi YouTuber tentu dia adalah seorang konten kreator. Tapi kalau kita menjadi konten kreator belum tentu kita menjadi YouTuber, ya kan? Nah, ya udah, makanya saya bilang aja bagaimana caranya untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses dan bisa gajian. Tahap-tahapnya itu bagaimana? Tahap-tahapnya yaitu pertama teman-teman, tentunya kalau kalian pengen menjadi seorang YouTuber, kalian harus punya akun YouTube-nya dulu ya. Akun YouTube itu sebenarnya mudah dibuat, gampang banget teman-teman, gampang banget. Tapi kita harus benar-benar setting ya. Setting gimana Bang? Jadi sebelum kita melangkah menjadi atau membuat akun YouTube, kita pikirkan dulu teman-teman. Kita pikirkan dulu kita tuh mau buat akun channel YouTube itu buat apa ya? Tujuan kita kemana? Kiblat kita kemana? Gitu kan? Terus juga arahnya itu kemana gitu. Jangan sampai ketika kita nggak salah-salah buat channel YouTube kemudian saya banyak ide nih, saya banyak video yang bakal saya upload nih. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena itulah yang akan merusak istilahnya merusak di pertengahan ataupun dalam perjalanan menuju kesuksesan kalian akan terputus ya. Kenapa terputus? Karena untuk membuat tema channel aja, topik channel YouTube kalian bingung. Kalian malah campur-campur. Kalian malah campur video ini, campur video itu, campur video lain-lain, jadiin satu dalam satu channel. Nah, kalau menurut saya itu adalah bukan salah kaprah ya, itu tergantung haknya kita juga ya yang punya channel. Tapi kalau menurut saya itu yang akan merusak sistem ataupun algoritma YouTube, jadi nggak karuan gitu. Yang kita dapatkan ataupun rekomendasi itu akan susah gitu guys. Nah, makanya saran saya sih kalau kalian pengen jadi YouTuber, kalian harus bisa tentukan dulu nih sebelum membuat channel YouTube, kalian tentukan dulu membuat apa gitu. Kalian mau buat apa? Mau buat video tentang apa, mau membuat konten seperti apa gitu, dan arahnya pemasaran marketingnya kemana gitu kan. Jangan ngasal aja kalian buat terus kalian tembak upload gitu. Itu malah menurut saya itu malah merusak gitu guys, merusak channel kalian sendiri. Kalian nanti yang ada kalian akan down karena sulitnya untuk mendapatkan rekomendasi. Kalau rekomendasi itu sulit didapetin, tentu otomatis penonton juga akan susah gitu guys ya. Sebetulnya di channel ini juga, di Keluarga Kecil Aira ini dia masih tahap meraba algoritma YouTube ataupun rekomendasi channel YouTube. Ini sebenarnya udah dapat rekomendasi channel YouTube ini di dalam tutorial YouTube ya. Cuman dia ini belum penuh aja gitu. Makanya penontonnya masih kurang stabil. Karena kita belum menemukan video yang meledak ya. Video yang meledak, yang dimaksud video yang meledak itu video yang rame penonton dan sistemnya dia masih jalan, rekomendasinya masih jalan. Terus juga penonton masih tetap menonton video itu gitu. Meskipun udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia masih tetap ditonton videonya. Nah, itu adalah channel yang sudah oke gitu ya. Nah, oke, kembali ke dalam tahapnya lagi. Yang pertama tadi ya, kalau kalian pengen terjun ke dalam YouTube, kalian harus pikirkan dulu ya, tema yang akan kalian terjun ke dalam YouTube itu tema video seperti apa. Itu paling penting. Kemudian yang kedua, kalian tentu harus buat channel YouTube-nya. Setelah buat channel YouTube-nya, kalian harus bisa memahami
Memahami apa? Memahami ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmu bagaimana? Kan gampang banget bang buat channel YouTube kan harus yang penting buat channel terus upload video gitu doang. Nggak seperti itu guys ya. Kalau orang berpikir seperti itu, di mana semua orang jadi YouTuber akan sukses semua ya. Semua orang jadi YouTuber tentu akan mendapatkan gaji besar semua. Nggak seperti itu. Jadi buat channel itu gampang. Nah, upload video itu gampang. Nah, itu kembali guys ke ilmunya. Makanya kenapa banyak yang ngebuat tutorial video tentang YouTuber pemula. Karena di sana itu adalah ilmu-ilmu yang harus kita dapatkan, ilmu-ilmu yang harus kita simpulkan dan kita tarik untuk kita praktekin gitu ya. Yang bagus kita ambil, yang kurang bagus bukan kurang bagus ya. Menurut aku semua tutorial bagus yang dari channel manapun itu sebenarnya bagus. Itu tergantung kitanya. Kitanya itu memilih istilahnya yang cocok buat kita itu yang mana gitu. Nah kita ambil. Kalau nggak cocok ya nggak usah gitu guys ya. Jadi yang kedua, kalian benar-benar harus bisa setting channel YouTube kalian tujuannya kemana. Kalian cari ilmunya sana sini. Kalian cari ilmu seputar untuk pengembangan channel YouTube kalian ya harusnya digimanain. Nggak asal upload video guys. Nggak asal upload tembak bikin video terus upload, nggak gitu. Jadi kita harus bisa perhatikan dulu ilmu-ilmunya nih. Video seperti ini pemasarannya gimana, video seperti ini settingnya harus bagaimana gitu kan. Nah itu kemudian setelah kalian udah oke, video-video kalian udah ketemu gitu kan, tema kalian udah ketemu, tentu kalian yang ketiga adalah kejar apa nih ya, kejar dari persyaratan agar channel YouTube kalian bisa mendapatkan hasil atau bisa mendapatkan penghasilan, yaitu bisa kerja bareng atau kerjasama dengan program partner YouTube ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara program yang ditentukan oleh YouTube. Jadi siapapun mereka gitu yang pengen jadi YouTuber agar bisa menghasilkan uang dari YouTube, tentu mereka harus memenuhi syarat. Syaratnya seperti apa? Yang pertama, ini paling penting banget. Kalian harus bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama. Nah, kalian terus aja konten ya sampai kalian bisa dapetin 1000 subscriber. Bang, aku udah dapetin 1000 subscriber kok, tapi kok belum bisa mendapatkan uang. Tentu belum. Karena kenapa? Kalian perhatikan dulu jam tayang kalian ya. Kalau 1000 subscriber kalian udah dapet, kalian harus kejar 4000 jam tayangnya ya, 4000 jam tayangnya. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang dan monetisasi itu beda guys ya. Channel yang sudah dimonetisasi belum tentu bisa menghasilkan uang. Karena kenapa? Karena sekarang ada program partner YouTube yaitu dengan monetisasi di awal ya. Jadi kita menggunakan 500 subscriber itu kita bisa daftarkan monetisasi 500 subscriber dan 3000 jam tayang ya. Kita bisa daftarkan monetisasi tapi itu nggak bisa mendapatkan uang ya dari iklan tentunya ya. Kalau misalkan ada yang ngirim super thank itu bisa ya. Itu kalau ada yang sawer gitu ya. Tapi yang sepenuhnya supaya kalian bisa menghasilkan uang di YouTube tentu kalian harus bisa mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber pertama ya. Itu bagi yang menggunakan video panjang. Video panjang sama video short itu beda juga untuk cara mendaftarannya ataupun syarat-syaratnya. Kalau kalian fokus ke dalam video short aja yaitu video pendek. Kalian pengen upload nih video pendek nih 30 detik misalkan satu hari 5 video ataupun 3 video gitu kan. Aku pengen yang simpel-simpel aja bang pakai video short, silakan. Kalau kalian bisa sanggup memenuhi syaratnya, yaitu syaratnya yang pertama tetap 1000 subscriber dan 10 juta jam tayang. Itu ada batas waktunya selama 3 bulan atau 90 hari guys. Tapi kalau misalkan kalian kejar yang pakai video panjang yaitu menggunakan 4000 jam tayang itu lama, jadi 360 hari, kurang lebih 1 tahunan gitu ya. Dalam jangka 1 tahun kalian bisa dapetin 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Saya yakin bisa kalau kalian bisa konsisten setiap hari guys ya. Itu setelah kalian bisa mencapai, istilahnya udah mencapai persyaratan, udah kalian cek dulu video-video kalian ada video yang melanggar nggak itu. Nah kalau nggak ada ya kalian daftarin aja, daftar untuk monetisasi. Kalau kalian sudah monetisasi tentulah monetisasi ada 2 ya tadi yang seperti saya bilang, ada yang 3000 jam tayang, yang 4000 jam tayang. Kalau kalian udah mencapai 4000 jam tayang tentu kalian bisa langsung mendapatkan uang melalui iklan-iklan yang ada di video kalian. Jadi ketika orang nonton video kalian nih, nah di sana pasti ada iklan. Nah iklan di sana yang akan membayar video kalian, dan video tersebut yang akan diakumulasi dikumpulkan selama 1 bulan nanti supaya kalian bisa mendapatkan hasil. Tapi jangan dulu berpikiran ketika sudah monetisasi bisa langsung dapat hasil atau penghasilan ataupun gajinya. Jadi ketika sudah monetisasi itu ada progres lagi guys. Jadi ada apa ya? Ada proses lagi gitu. Kenapa bang? Ya terutama untuk channel baru ya, channel YouTube baru, yaitu kalian ketika sudah monetisasi kalian harus kejar dulu $10 pertama. $10 pertama itu gimana bang? Jadi kalian harus bisa mendapatkan $10 pertama dulu nih. Kalian buat video rajin, $10 pertama itu kalian harus kejar nih ya. Kalian harus bisa mendapatkan penghasilan di YouTube studionya.
kalian harus bisa mencapai $10 dulu. Nah, setelah $10 itu tercapai, nanti tentunya dari apa? Dari Google AdSense ya. Ini untuk mendapatkan Google AdSense ya. Dari email, kalian akan mendapatkan email yaitu bahwa keterangan bahwa Google AdSense sudah mengirimkan beberapa nomor PIN gitu, kurang lebih 6 kode PIN. Nah, PIN tersebut itu berupa surat ya, surat kode PIN ya. Nanti akan dikirim ke kalian setelah kalian sampai gitu. Biasanya itu progresnya lama juga ya, kurang lebih 3 minggu atau kalau saya waktu itu 28 hari dia baru datang ya guys ya. Itu melalui kantor pos. Kalau di Indonesia kantor pos ya guys ya. Setelah kode surat dari Google AdSense itu udah datang, tentu kalian harus mengkaitkan guys. Jadi nomor yang ada di dalam surat tersebut kalian masukin ke dalam akun Google AdSense kalian. Tentunya akun Google AdSense yang mana bang? Nah ini nih, kalian harus bisa perhatikan ketika kalian daftar monetisasi, tentu kalian diminta untuk membuat Google AdSense, akun AdSense. Nah di sana ya nanti kalian buat akun Google AdSense-nya. Ingat, buat Google AdSense atau akun AdSense itu harus sesuai dengan identitas kalian ya, identitas KTP, alamat, domisili itu harus sesuai ya. Karena di YouTube ataupun di Google AdSense, setiap Google AdSense itu hanya untuk satu orang ya, nggak bisa satu orang mempunyai 2 atau 3 AdSense, itu nggak bisa, kecuali beda alamat ya. Kalau satu alamat dia harus punya 1 dan nggak bisa punya 2 atau 3. Kalaupun ada 2 ada 3, tentu AdSense yang lain tuh nggak bisa dipakai ya, nanti akan bermasalah. Jadi harus ditutup dulu yang lainnya, harus punya 1 ya. Kemudian setelah surat itu datang, kalian isi deh kode PIN itu ke dalam akun Google AdSense kalian. Setelah akun Google AdSense kalian udah terverifikasi, kemudian tentu kalian harus mengkaitkan nomor rekening ya. Nomor rekening kalian siapin dulu bang, aku belum punya nomor rekening. Nomor rekening sebenarnya punya siapa aja boleh, kecuali alamat pajak ya. Tentu di Google AdSense ada pajaknya juga guys. Jadi kalian harus siapkan pajak ya. Pajak itu bisa merupakan NPWP bisa gitu kan ya. Kalau saya sih pakai NPWP aja. Nah kemudian nomor rekening. Jadi kalian harus punya ini nih nomor rekening. Yang aku belum punya nomor rekening bang. Kalian bisa menggunakan nomor rekening orang tua, menggunakan nomor rekening siapa gitu yang bisa dipercaya gitu, untuk ketika kalian mendapatkan gaji dari YouTube, terus Google AdSense mentransfernya ke sana gitu kan. Nah setelah semua sudah sudah diverifikasi, alamat udah, ini kita bicara ke Google AdSense ya. Alamat udah nih ya, alamat udah, terus juga apa lagi tuh, pajak udah gitu kan, nomor rekening juga udah. Nah udah, jadi kalian tinggal tunggu. Terus itu udah bisa langsung gajian bang? Belum ya, belum. Itu ada proses lagi guys. Prosesnya gimana? Jadi dalam 1 bulan kalian harus bisa mengejar nih, kalian harus bisa mencapai, supaya kalian bisa gajian dari YouTube, kalian harus bisa mencapai minimal ya, ini minimal atau minimum gitu ya, yang disediakan oleh kita berkaitan kalau untuk masalah ke rekening kita, yaitu berkaitan dengan Google AdSense ya. Tapi kalau misalkan di YouTube Studio itu, di sana datanya tentunya setiap hari, bahkan setiap hari ya, setiap bulan itu ada dapat berapa, dia akan mentransfer ke dalam Google AdSense. Nah Google AdSense tersebut dia akan mentransfer ke dalam rekening kita. Jadi ada 2 tahap guys, dari YouTube pindah ke Google AdSense, dari Google AdSense barulah pindah ke nomor rekening kita ataupun nomor rekening kita. Nah tapi itu pun ada jangka waktunya guys. Nanti saya akan terangkan pelan-pelan ya buat teman-teman semuanya. Ini buat kalian supaya bisa mengerti bagaimana untuk cara membuat channel YouTube dan bisa menghasilkan uang. Nah yang pertama, terus kapan bang kalau kita bisa gajian? Gajian itu kita minimal di dalam Google AdSense itu sudah mendapatkan 1.300.000. Nah itu minimal ya, itu ya guys ya. Jadi kalian 1 bulan harus bisa mendapatkan 1.300.000 tuh kalau kalian pengen gajian setiap bulan. Supaya kenapa? Supaya uang dari Google AdSense itu bisa turun ke rekening kita guys. Terus bang gimana kalau misalkan belum nyampe 1.300.000 tuh? Nah kalau misalkan aku 1 bulan baru dapat 500.000 bang, gimana, bisa turun nggak? Nah nggak bisa turun guys. Terus bang gimana, ditahan dong? Nggak ditahan juga. Jadi kenapa? Jadi gimana? Nah nanti dari uang di YouTube Studio tersebut, dia akan dikumpulkan ke dalam Google AdSense. Misalkan di dalam Google AdSense dalam 1 bulan dia mendapatkan 500.000 ya kan. Nah kemudian dia akan dikumpulkan untuk bulan depannya. Bulan depannya dapat berapa nih? Misalkan bulan depannya dapat 500 lagi, berarti kan ditambah 500 lagi tuh, berarti 1 juta. Itu udah bisa turun bang, berarti itu terhitung 2 bulan ya, terhitung 2 bulan dan tercatat di dalam Google AdSense itu udah 1 juta ya. Apa udah bisa turun bang? Belum bisa turun. Jadi kalian harus bisa
cari lagi tuh bisa sampai 300 lagi. Misalkan 1 bulan lagi aku bisa nyampe bang 500 lagi, berarti kan itu terkumpul 1.500.000 ya. Terus bang apakah akan cairnya 1.300.000? Kan data analitiknya itu udah terkumpul 1.500.000 ya kan. Nah apakah akan cair ke dalam rekening kita 1.300.000? Enggak juga. Kok enggak mulu bang? Iya. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat 1.500.000 itu selama 3 bulan ya, nanti itu juga akan turun semua. Pokoknya dari Google Google AdSense itu dia akan dinolkan lagi ya. Nolkan lagi data yang udah ada di Google AdSense tersebut, dia akan jadi nol lagi. Dikuras habis, dia akan ditransfer ke dalam rekeningnya. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Nah, kemudian di tanggal-tanggalnya nih, time to time ya, waktu demi waktunya bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini guys ya. Kita dalam 1 bulan konten ya. Nah, dalam 1 bulan itu konten kita terkumpul dapat berapa ya di dalam di dalam YouTube Studio itu dapat berapa tuh? Itu terhitung dari tanggal berapa bang? Dari tanggal misalkan ini bulan Juli ya. Dari bulan Juli kita mulai, itu akan tercatat dari tanggal 2 guys, tanggal 2 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal Juli Agustus ya. Juli Agustus ya. Setelah Juli Agustus. Berarti untuk data bulan Juli itu terhitung dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 2 atau 3 Agustusnya. Nah, di sana kita kumpulkan. Setelah itu akan terdata tuh di dalam YouTube-nya dapat berapa. Kemudian setelah sudah terlihat selama 1 bulan kalian misalnya kalian dapat 1 juta ya 1 bulan ya di channel YouTube kalian. Nah di sana terus kapan bang bisa cair ke dalam Google AdSense? Itu ada tanggalnya guys, yaitu dimulai dari dulu sih tanggal 7, 8, 9, 10 sampai tanggal 12 ya. Sekarang saya sering ini juga, biasanya sekarang itu tanggal 9, tanggal 9, 10, 11, 12an gitu ya kurang lebih, tapi yang sering sih tanggal 10. Nah itu akan turun ke dalam Google AdSense. Nah apakah itu udah bisa langsung cair bang? Enggak, kita tunggu lagi, ada proses tahapnya lagi. Dari uang yang sudah masuk ke dalam Google AdSense akan mentransfer ke rekening kita itu tanggal berapa? Itu tanggal 21. Nah dari pihak nih, dari sananya ya, dari Amerika atau dari mana gitu ya, tanggal 21 itu mentransfer ke dalam Indonesia, ke Bank Indonesia ya, tanggal 21-nya. Terus bang bisa langsung masuk ke dalam rekening? Tunggu dulu, belum. Ini banyak prosesnya. Jadi tanggal 21 itu transferan dari luar negeri sana masuk ke dalam Bank Indonesia. Itu tanggal 21 ya. Tanggal 21. Setelah tanggal 21 barulah itu tanggal 22-nya itu akan mentransfer ke dalam rekening kita perorangan gitu baru ya. Jadi tanggal 21 itu dari pusat nih ceritanya nih, dari ya mana gitu ya, dari Amerika kayak dari Inggris gitu ya. Nah itu tanggal 21 dia udah mentransfer atau menggaji kita ya, baru nyampe uangnya ke Indonesia ataupun ke bank manapun kalian punya, entah itu Bank BRI, BCA dan lain-lainnya. Itu tergantung juga. Nah tanggal 21 itu ya, tanggal 21 itu jadi tanggal 22-nya ini tergantung libur atau enggak gitu guys. Nah ini terhitung dari jam kerja Indonesia ya. Misalkan Bank Indonesia ini tutupnya jam berapa, hari apa, tanggal berapa gitu. Misalkan yang selalu tutup itu tanggal Sabtu, Minggu ya. Jumat masih bisa ya, Jumat masih bisa. Sabtu jadi 2 hari. Misalkan tanggal 22 tersebut hari Sabtu, otomatis itu nggak bisa turun. Jadi tunggu hari Seninnya. Berarti Sabtu tanggal 22, Minggu tanggal 23. Nah, Senin tanggal 24. Berarti dia akan turun tanggal 24-nya. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih pokoknya tanggal 22 lah ya. Setelah tanggal 21 pokoknya. Itu sampai kurang lebih tanggal 21 sampai tanggal 26 paling lama tanggal 27 itu akan baru sampai ke dalam rekening kita. Nah itu prosesnya guys, itu banyak prosesnya guys, dari mulai bekerja keras perjalanan awal sampai kita gaji itu banyak prosesnya, banyak tahap-tahapnya. Makanya kita ketika menjadi seorang content creator jangan sia-siakan waktu kita, karena perjuangan itu susah banget guys. Susahnya perjalanannya halang rintangnya banyak banget, apalagi yang sudah dimonetisasi nih kan. Nah itu harus benar-benar bisa dipertahankan guys. Sayang banget kalau misalkan channel YouTube kalian terkena pelanggaran ataupun terkena masalah ataupun terkena dismonetisasi yang paling sering ya sekarang ya. Dismonetisasi itu apa bang? Yaitu ditolak monetisasinya, jadi nggak bisa dapetin uang lagi, di stop dulu gitu kan. Nah makanya kita harus benar-benar bisa jaga guys, karena sayang itu perjuangan untuk monetisasi aja itu susah banget ya kan. Nah makanya kita harus bisa pertahanin
Terus jika kalau bisa kita lebih kembangin lagi. Nah, di sana cara kembanginnya gimana, Bang? Itu banyak banget sekarang ilmu-ilmu seputar YouTube, guys. Kalian ikuti aja yang baik-baik ya, yang bagus-bagus, yang positif-positif. Kalian ikuti. Kalau menurut kalian itu kurang bagus, nggak usah nyinyir ya, nggak usah kalian komen yang aneh-aneh. Cukup kalian cukup tahu itu ya. Misalkan nih ya, saya buat konten seperti ini ya, jadi ini biasanya netizen yang gak karuan ya, kalau sok tahu lu gini, suka ditonton ya kan, butuh diambil, nggak suka diem aja, nggak usah cuap-cuap di komentar. Nah gitu, itu yang seperti itu dia malah akan membuat bumerang dia sendiri gitu ya. Oke, mungkin situ aja sih ya untuk progres ataupun perjalanan kita yang pengen jadi seorang content creator atau menjadi YouTuber. Tentu kita harus menjalankan tahap-tahapnya. Oke guys, kali ini yang pengen ikut les privat sama kita juga boleh ya. Kita di sini kita bukan buka kelas ya, bukan buka kelas. Kita privat. Jadi privasi melalui WA, melalui WhatsApp. Jadi kalian kalau pengen ikut bukan kelas ya, ikut les privat sama kita. Nah, kalian bisa langsung WA di 082120025644. Di sana nanti kita akan bimbing, kita akan arahkan, kita akan ajari, kita akan berikan tips dan trik seputar YouTube. Ataupun ketika kalian ada masalah, ingin bertanya, kalian bisa langsung konsultasi ke kita. Dan itu melalui WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena WhatsApp itu akan lebih cepat ya untuk ditanggapi gitu kan. Oke guys, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat. Pintu kesuksesan gak ada seorang konten kreator ataupun YouTuber yang gagal, guys. Gak ada itu ya, menurut saya gak ada. Orang yang gagal jadi YouTuber adalah orang yang ketika penonton sedikit down, udah selesai, dia gak mau konten lagi, itu yang gagal ya. Tapi kalau orang yang sukses di YouTube, ketika penonton sedikit dia tetap semangat, makin panas nih semangatnya nih. Nah itu yang gue suka ya. Itu kan adalah kuncinya. Kenapa? Karena ini dari pengalaman aku dari tahun 2012 aku nge-YouTube sepi rame dan gaji kecil dan akhirnya sampai sekarang 2024 alhamdulillah aku bisa melahirkan 12 channel YouTube, dan itu yang sudah monetisasi ada 9 channel YouTube dan lumayan gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.